Kita mencermati semua yang terjadi di Afghanistan secara seksama. Seluruh warga dunia, tidak hanya kita. Indonesia punya posisi strategis terkait dengan yang terjadi di Afghanistan. Setidaknya karena 3 hal. Pertama adalah politik bebas aktif. Kemudian yang kedua adalah kita adalah salah satu pionir negara gerakan non-blok. Kemudian yang ketiga, kita mayoritas muslim sekaligus anggota penting dalam organisasi konferensi Islam. 3 hal itu menjadi bingkai politik luar negeri kita menyangkut negara-negara Islam, utamanya seperti Afghanistan dan sekitarnya. Mungkin penyelenggara negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, para diplomat kita, anggota-anggota Komisi 1 yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, agak terlena karena konsentrasi kita semua terbelah, terfokus pada untuk menghadapi pandemi COVID. Tetapi apapun, bahwa sebagai hubungan tata krama diplomasi, hubungan politik luar negeri, apalagi dibingkai dengan gerakan non-blok, dibingkai dengan organisasi konferensi Islam, kita selayaknya menunggu, kita selayaknya bersikap atau setidaknya memberi komentar tentang apa yang terjadi di sana. Toh mereka juga mengucapkan selamat kemerdekaan kepada kita pada tanggal 17 Agustus kemarin, padahal baru 2 hari mereka berhasil merebut kekuasaan dari Amerika, berhasil merebut kekuasaan dari Ashraf Ghani, boneka bentukan Amerika. Basa-basi akademik, basa-basi diplomasi atau apapun namanya, tapi yang jelas bahwa sistem dalam kepengurusan, sistem dalam struktur kenegaraan yang ada di Taliban yang menguasai, yang mengendalikan Afghanistan saat ini berjalan secara baik, baik itu tentang diplomasi luar negeri dengan dibuktikan berikan ucapan selamat pada kemerdekaan kita, baik itu terkait dengan sistem keamanan karena mereka membentuk pasukan-pasukan yang terbukti efisien untuk menangani Pansir, salah satu daerah yang hingga kini belum ditaklukkan. Mereka juga berdiplomasi dengan Turki ketika penyelenggaraan atau operasional Bandara Kabul yang carut marut. Mereka bisa menekan NATO, mereka bisa memberi respon pada apa yang disampaikan kebijakan-kebijakan Joe Biden, atau menjadi respon pada yang terjadi di sikap pemimpin Cina dan Rusia, dan juga mereka terutama dengan tetangga-tetangganya Iran, Pakistan, Uzbekistan dan semacamnya. Setidaknya hal itu penting karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya sebagai negara baru, menunjukkan eksistensinya bahwa mereka mampu dan bisa mengelola negara, menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengelola negara mereka. Kemudian secara internal kita membaca bahwa sejatinya di Afghanistan itu terdiri dari setidaknya 4 etnik besar, dan pilar negara itu tergantung pada 4 pilar tersebut, 4 etnis tersebut. Pertama adalah Pashtun atau Pushtun, kemudian yang kedua adalah Tajik, yang ketiga adalah Uzbek, dan yang keempat yang terakhir adalah Hazaro Syiah. 4 jangkar inilah yang akan membentuk, yang akan membingkai seperti apa Afghanistan ke depan. Makanya kemudian ketika mereka mendeklar dan menyebut negaranya sebagai Emirat Islam Afghanistan, itu tergambar di kita bahwa yang dikehendaki, yang diinginkan adalah keamiran seperti model Uni Emirat Arab. Mereka tidak memilih demokrasi yang berbasis pada pemilu, mereka tidak memilih kerajaan yang berbasis pada keturunan, mereka juga tidak memilih khalifah yang berbasis pada yang hanya ditentukan oleh apa yang disebut dengan Ahlus Syura. Pemilihan bentuk negara dalam bentuk Emirat Islam Afghanistan. Amir itu dasarnya adalah Amir, amara ya'muru amiron wa ma'muron. Artinya adalah Amir itu pemegang kuasa, pemegang otoritas atas wilayah tertentu. Keamiran artinya adalah bahwa itu sebuah negara konfederasi yang terdiri dari amir-amir, penguasa-penguasa lokal, penguasa-penguasa etnik, kemudian dikonfederalisasi menjadi disebut dengan keamiran, Emirat Islam Afghanistan. Artinya ini konfederasi.
yang terjadi, yang dipilih untuk jadi penguasa tunggal itu berdasarkan kepada konsensus yang terjadi di empat emir tersebut, yang terdiri dari kesepakatan empat etnik, empat suku tersebut. Kalau empat suku ini bersatu, artinya power sharing berjalan, power sharing terbagi secara baik dan diterima oleh keempat-empatnya. Selagi semua empat suku, empat etnik ini menerima, artinya bahwa penyelenggaraan negara akan berlangsung secara baik. Dan sebaliknya, kalau power sharing itu adalah satu atau dua di antara empat itu tidak setuju, ini akan menimbulkan ganjalan, kendala-kendala, dan pasti dalam tataran praktis tidak jalan pemerintahan tersebut. Keambiran menjadi bentuk yang ideal untuk konteks Afghanistan ketika dia tidak memilih presiden, karena penyelenggaraan pemilu bukan hal mudah. Itu akan membentuk masa transisi, dan transisi akan tentu saja akan terjadi pergulakan, perebutan, kontestasi, dan semacamnya. Dan itu restorasi atau kemudian reformasi di Afghanistan akan berlangsung lebih lama dan butuh biaya sosial, biaya politik, dan juga biaya-biaya lain yang tentu lebih mahal. Pemilihan emir, bentuk negara sebagai emir Islam Afghanistan itu harus diapresiasi, karena itu yang paling ideal di sana kalau kita melihat komposisi etnik, komposisi pejuang, komposisi kontributor terhadap penyelenggara, sehingga mereka bisa mengambil alih kekuasaan dari Ashraf Ghani, penguasa boneka Amerika. Kemudian penyebutan Islam di situ itu otomatis mereka memberi titik tekan bahwa yang dia bangun adalah keemiran dengan dasar atau dengan pondasi keislaman. Ini sedikit beda dengan yang terjadi di Emirat Arab, Uni Emirat Arab, bahwa keemiran didasarkan atau pondasinya adalah sentimen atau etik atau nilai-nilai kearaban. Kemudian di situ Emir Islam Afghanistan, bahwa nilai-nilai Islam lebih penting menurut mereka ketimbang nilai-nilai Afghanistan. Nilai-nilai Islam itu adalah dibingkai dalam syariat yang kemudian berbasis pada Quran dan hadis, sementara nilai Afghanistan itu untuk otomatis diserap atau didasarkan pada tradisi adat atau yang terjadi di empat suku tersebut, Pushtun, Tajik, Uzbek, dan Hazara Syiah. Kalau dilihat dari komposisinya, memang Taliban yang sebagian besar terambil atau sebagian besar mayoritas dari suku Pushtun, mereka dominan hampir 45 atau 42 sampai 45%. Artinya mereka adalah suku yang sangat dominan di sana, dan otomatis mereka punya kader-kader lebih banyak melebihi tiga etnik yang lain. Kemudian yang kedua adalah etnik Tajik, dan ikut diwakili oleh sejumlah tokoh, dan mereka itu dari awal sudah berjuang lama sejak pendudukan Rusia, pendudukan Soviet, kemudian pendudukan Amerika, bahkan ketika mereka dipimpin oleh Karzai maupun Ashraf Ghani. Kemudian yang kedua adalah Tajik. Tajik ini setidaknya dia punya persentase populasi sekitar 27%. Dia adalah etnik terbesar kedua, dan mereka diwakili oleh banyak tokoh di situ, dan semua diserap dalam kekuasaan. Tampaknya kekuasaan ini, kalau jangkar tokoh kemudian masuk semua dalam sistem keemiran Islam Afghanistan, negara tersebut akan bisa berjalan secara baik. Demikian halnya dengan Uzbek atau bahkan Hazara Syiah. Kalau sementara ini kalangan Syiah, kalangan Hazara Syiah ini, ketika penyelenggaraan pemerintahan Taliban pada periode pertama 1996 sampai 2001, mereka banyak dikejar, banyak dibunuh, sehingga banyak jadi pengungsi. Tampaknya Taliban harus belajar dari situ untuk bisa menyerap tokoh-tokoh Hazara Syiah, bukan saja untuk menopang, sekaligus juga untuk membuat stabilitas keamanan dalam negeri Afghanistan. Kemudian dunia akan melihat itu semua. Apakah mereka bisa menyatukan semua etnik, semua kepentingan empat suku besar ini dalam satu bingkai negara Emir Islam Afghanistan, atau sebaliknya? Kalau kemudian terjadi friksi, perpecahan, maka dunia akan terus skeptis, pesimis dengan apa yang terjadi di Afghanistan, seperti skeptisme, seperti pesimisme yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
baik itu ketika dikendalikan oleh Taliban ataupun sebelum-sebelumnya. Demikian.